Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku ditemani oleh Chandra dan di sebelah sana ada Andi sama Valen. Kayaknya baru pertama kali ini aku masukkan Chandra ke dalam video. Sebelumnya aku mungkin baru 1 atau 2 kali gitu main sama Chandra. Kalau biasanya sih aku nonton aja. Karena Chandra itu temennya dari temanku. Kalau aku lihat sepintas sih mainnya sebenarnya bagus pukulannya, tapi ya langkahnya masih kurang cepat. Pukulannya cukup keras tapi sering ini ya keluar dari lapangan atau out. Ya sebenarnya settingan kayak gini cukup menarik dan cukup berimbang sih. Valen sama Andi dan aku sama Chandra. Di video kali ini aku kasih judul pemenang adalah orang yang ingin menang. Apa sih judul kok aneh? Ya tentu saja pemenang itu adalah orang yang sudah menang ya. Jadi kalau nggak menang ya namanya pengalah. Atau orang yang nggak kepingin menang itu biasanya ngalah. Tapi yang ingin aku bahas itu sebenarnya adalah mentalitas. Berapa banyak kalian yang main dalam satu grup badminton? Mungkin teman-teman kalian mainnya nggak seberapa bagus atau biasa-biasa gitu ya. Dan di kebanyakan grup aku sering lihat bahwa beberapa orang itu nggak selalu kepingin menang kalau memainkan permainan. Jadi ada kalanya mereka itu hanya cuman sekedar bisa mengembalikan bola. Habis mengembalikan terus diam aja kayak matung gitu. Habis mukul terus, kok aku pinter, aku hebat ya bisa mengembalikan bola. Jadi kayak sekedar ini mengembalikan terus bangga dengan diri sendiri beberapa detik gitu. Ya mungkin mereka nggak punya tujuan gitu ya, tapi yang aku amati itu seperti begitu. Jadi habis mukul terus matung mager diam aja, nggak kembali ke posisi siap. Atau sebagai partner kalau lawannya atau bola itu dikasih ke partner kita, partnernya cuman ngeliat ke belakang terus ngeliatin kok berpindah lapangan kiri kanan kayak gitu. Nah itu aku rasa orangnya mentalitasnya nggak kepingin menang. Nanti kalau benar-benar berniat pingin menang malah nyangkut atau mati-mati sendiri. Ini nggak, aku bilangnya nggak cuman ini ya, maksudnya mentalitas tuh setiap orang pasti bisa berubah-berubah dalam satu permainan juga. Mungkin dalam 1 menit pertama itu kepingin menang, terus menit berikutnya bisa jadi udah langsung dikalah-kalahin atau cuman males main gitu. Ada sih orang yang seperti itu dan kadang-kadang aku juga seperti itu, khususnya kalau udah capek. Terus yang kedua, partner itu sering mati sendiri atau ngasih pengembalian yang ya kayak males gitu. Jadi pengembalian itu setengah-setengah, enggak. Kayak misalnya gini ya, aku itu niatnya nyerang, tapi partnerku itu kalau dapat bola nggak nyerang, tapi cuman ngeblok-ngeblok bola aja. Dan itu bisa bikin kita kesempatan untuk nyerangnya itu hilang gitu. Jadi kita kehilangan kesempatan itu terus ganti lawan yang menyerang dan kita jadi kalah atau mati, khususnya kalau partner atau kita sendiri defense-nya nggak kuat. Ya tentunya mentalitas yang bagus itu kita harus punya spirit untuk menang. Walaupun partner kita mungkin lagi nggak enak mainnya, tapi kita harus
menjaga kualitas mental kita. Jadi yang paling bagus memang mentalitasnya ya kepingin menang. Nggak boleh cuman kadang ada orang yang datang ke grup untuk main hanya untuk sekedar mencari keringat. Atau kadang hanya untuk sekedar mengembalikan bola. Jadi ngejar bola pun kayak ogah-ogahan gitu. Jadi cuman jaga di satu titik atau mungkin berada di depan terus sering menoleh ke kiri kanan, liatin partnernya yang wira-wiri, berusaha keras untuk memenangkan permainan, padahal dia sendiri paling cuman ngeblok-ngeblok gitu. Ya kalau kamu anak kecil yang nggak bisa main badminton ya, tapi kalau kamu udah dewasa mainnya kayak gitu itu ya nggak pantas lah. Kalau orangnya mainnya kayak gitu itu sportsmanship-nya itu, sportivitasnya itu kurang ya. Dan itu mirip-mirip kayak anak SD yang ada pelajaran olahraga. Jadi cuman disuruh teachernya atau gurunya untuk main badminton ya yang dinilai cuma berapa kali kamu bisa mukul kembali sama temennya. Jadi yang kalah siapa, terus yang gagal siapa, dihitung berapa kali bisa masukin bola ke daerahnya lawan. Nah itu kan kalau untuk kepentingan nilai ya untuk di sekolah. Tapi kalau permainan itu kan ada aturannya juga. Lalu kita kalau main double gini juga harus tanggung jawab sama partner. Jangan cuman main-main sendiri sekedar mengembalikan. Terus udah gitu orang-orang yang sebenarnya nggak bisa main, aku sering sih nggak cuman satu dua orang aja yang berbuat kayak gini. Jadi ada beberapa orang yang aku amati sebenarnya nggak seberapa bisa main, tapi kepingin masuk lapangan terus. Tapi begitu masuk lapangan mainnya itu kayak ogah-ogahan gitu. Jadi cuman sekedar ya kalau ada bola di depan, terus di depannya dia baru dia mau mukul. Tapi kalau nggak berada di depannya, misalnya 2-3 langkah di depan gitu, dia nggak mau ngejar, diam aja. Atau kayak mau ngejar itu telat. Yaitu selain teknik mereka nggak menguasai di mana harus siap ya. Terus cara meraih atau ngambil bolanya itu bagaimana itu mereka juga nggak ngerti. Tapi yang lebih parah itu mereka nggak tahu bagaimana caranya melangkah. Kalau mau ngambil bola itu mereka lari kecil-kecil terus ya pasti telat lah. Nah kalau mainnya itu seperti itu terus kadang-kadang sama yang punya grup atau yang ketuanya itu biasanya diatur sih siapa lawan siapa terus eh, siapa yang harus boloan atau partner sama siapa. Nah umumnya orang yang baru belajar atau yang nggak bisa main itu dia dipasangkan sama yang mainnya bagus. Jadi di antara 4 orang kan double ya mainnya 4. Yang satu nggak bisa main dipasangkan sama yang paling pinter dari 3 orang lainnya. Nah itu kan jadi nggak enak gitu. Yang paling pinter itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak kesel gitu karena yang paling pinter juga capek kalau untuk gendong yang nggak bisa main. Terus yang kedua, kalau yang nggak bisa main mau belajar sih oke lah. Kalau aku masih mau untuk ya sekedar ngajarin atau untuk mendampingi mereka yang ingin belajar itu aku masih mau. Tapi kalau udah nggak bisa main, terus dikasih tahu itu juga bantah atau punya kayak teknik-teknik sendiri yang aku pikir nggak berhasil gitu tekniknya yang dia invent atau yang dia merasa udah bener itu sebenarnya salah atau ya kalau secara peraturan mungkin salah. Misalkan servisnya di daerah dada gitu ya. Jadi ketinggian dada itu kan menyalahi aturan. Itu aku ingatkan tapi tetap nggak mau. Ya aku nggak bisa apa-apa.
Dan itu bikin, ya selama lawannya nggak protes sih aku nggak apa-apa. Tapi kalau lawannya protes, ya kalau kayak gitu terus dibilang fault ya mati gua. Nanti poinnya nambah dengan cuma-cuma kalau kayak gitu. Nah kalau ada orang yang ya udah dikasih tahu, dikasih masukan, tapi tetap aja melakukan hal-hal yang seperti gitu. Jadi tetap berbuat kesalahan atau nggak mau berusaha untuk lebih mencoba lah, setidaknya mencoba. Misalkan eh aku nggak bisa ngelop sampai belakang. Oh ya, aku kasih masukan tekniknya seperti ini. Kalau aku mukulnya kayak gini, gerakan tubuhnya kayak gini, pakai pergelangan atau bagaimana itu. Tapi mereka masih tanggung gitu atau sudah diajarin teknik tapi masih belum bisa. Nah, aku rasa mereka bukannya nggak bisa, tapi tekniknya nggak dipakai. Yang habis aku ajarin tuh nggak dipakai. Tetap balik lagi ke pola atau kebiasaannya yang lama. Nah, itu kan orangnya kurang punya semangat untuk belajar ya. Jadi kurang punya semangat untuk menang juga. Jadi cocok sih untuk topik kali ini. Aku sekalian bahas mengenai itu. Kalau kita nggak punya niatan untuk menang, ya kita juga nggak punya niatan untuk belajar. Karena orang itu kalau kepingin menang, itu kan harus bisa dulu. Dan kalaupun mereka akhirnya kalah, itu dalam hatinya itu pasti punya pikiran aku harus berusaha latihan lebih keras atau berusaha untuk cari pengetahuan bagaimana aku bisa melakukan teknik-teknik tertentu dengan baik. Entah itu tanya coach atau tanya teman atau lihat di YouTube, lihat belajar di tempat lain, nyewa guru atau privat dan sebagainya. Itu mereka pasti kepingin kayak gitu. Jadi mental-mental pemenang ya. Aku nggak bicara mengenai mental juara. Juara, mental juara atau mental pemenang itu nggak sama menurutku. Walaupun mereka itu ikut pertandingan tapi nggak juara. Misalkan juara 4 atau juara 5 itu kan nggak diperhitungkan ya. Namanya juga nggak juara. Kalau nomor 4 atau nomor 5 itu ya nggak juara. Tapi aku yakin kalau mereka udah niat untuk ikut pertandingan, apalagi ikut pertandingan itu pasti bayar ya. Untuk ikut kompetisinya itu biasanya bayar, kayak ada uang untuk fee atau pendaftaran gitu. Itu kalau mereka udah niat untuk ikut, pasti udah niat untuk menang. Lain dengan kita yang main di grup-grup sosial kayak gini ya. Jadi cuman grup sekedar mencari keringat. Ya kalian datang untuk mencari keringat, tapi waktu bermain nggak ada yang mau lari. Atau ya misalkan hitungan yang baru 21 poin, itu cuman digunakan untuk servis, return service, terus habis mukul ngelop udah nggak mau yang nerima. Dikiranya temennya yang mau lari ngambil, oh ternyata enggak, kata yang mau ngambil. Udah 2 kali pukul selesai. Terus yang satu dapat poin. Terus 2 kali pukul lagi selesai, dapat poin. Nah, poinnya seperti itu. Ya cepat selesai. Untungnya ada sistem penilaian seperti itu. Tapi kalau sistem penilaiannya yang lama, ya sampai sore atau sampai lapangannya tutup juga akan pindah-pindah bola terus. Nggak ada yang menang. Lalu selain itu ya, kadang-kadang ada orang yang mainnya itu, kalau aku bilang sih kurang greget. Jadi di waktu dia itu sebenarnya enak bolanya untuk dia nyerang, tapi nggak diserang. Atau cuma ditaruh kebiasaannya untuk nyilang ke net. Atau dikembalikan silang-silang, di drop silang, atau ya sekedar mainnya itu kayak gitu. Jadi nggak mau ngeluarin ekstra tenaga untuk, kalau nyemes itu ya, itu kan ngeluarin energinya lebih besar daripada kalau kita main net atau main drop shot. Pasti
butuh energi yang lebih besar untuk ngelob yang bisa ke atas atau nyemes, itu pasti lebih besar. Tapi kadang-kadang ada orang yang malas untuk melakukan itu. Ya aku kira bukan karena memang kebiasaannya atau pola permainannya kayak gitu, tapi kadang-kadang aku lihat ada kesempatan untuk nyerang dan bolanya itu tanggung banget. Kenapa kok nggak disemes? Padahal kalau disemes itu pasti dapetin poin, malah di net atau di net silang yang malah mati-mati sendiri. Soalnya kalau ngenet itu kalau nggak tipis itu kan sama lawan bisa di tap atau di net kill. Nah itu kan risiko juga. Jadi ngejar tipisnya tapi nyangkut. Atau ngasih kayak trick shot di silang gitu. Nah itu juga perlu konsentrasi dan latihan yang enggak sedikit. Tapi melakukan hal itu kayak orang ya aku bilang kayak pinter-pinter gitu. Jadi ngasih trick shot yang ternyata gagal. Nah itu buang-buang poin menurutku. Kalau memang ada bola tangguh ya di smash aja. Walaupun nanti smashnya itu out atau nyangkut di net, nggak apa-apa. Aku lebih mending kayak gitu daripada di, dikasih drop shot atau dikasih net yang nggak nyampe. Soalnya bolanya enak banget gitu. Nah aku lihat Chandra ini mainnya juga bagus. Jadi dia punya niatan untuk menang. Walaupun sebenarnya aku lihat kasihan juga karena langkahnya agak berat. Kayaknya cepet capek gitu orangnya. Tapi dia punya semangat untuk menang. Jadi kalau aku partneran dengan dia itu cukup seneng sih. Walaupun mungkin pada akhirnya bisa aja aku kalah ya kalau partneran sama Chandra. Dan beberapa kali sih sebenarnya aku udah pernah kalah main bareng Chandra. Tapi aku merasa puas soalnya dia memang udah berusaha gitu. Lain daripada orang yang biasanya kalau atlet itu kalau diwawancara kan bilangnya kalau kalah itu selalu bilang ya memang kita udah berusaha maksimal. Nah, itu yang harus bisa kalian ceritakan ke wartawan. Misalkan kalian kalah karena mainnya ya mohon maaf ya kalau mainnya itu cuma di blok aja atau di net drop shot kayak gitu. Terus kalian diwawancara kalah, kenapa kok bisa kalah? Ya aku udah berusaha yang terbaik. Ya mungkin kalau ada yang nonton itu mereka pasti bilang entutmu, mainmu kayak gitu kok katanya udah usaha yang terbaik. Ya mungkin menurut dia udah usahanya kayak gitu itu udah yang terbaik ya aku nggak tahu ya. Tapi mungkin bagi sebagian besar orang usahanya masih kurang. Selain itu, kadang-kadang kita itu memang punya keinginan kuat untuk menang itu ya bagus. Tapi ada kayak ritme atau temponya, ada waktunya juga. Kapan kita harus bersabar, nggak langsung nyemes. Kapan kita harus nyemes. Itu juga kita harus balance. Nggak boleh punya keinginan terlalu kuat untuk menang. Ya ini mungkin kalian sedikit nggak setuju ya kalau aku ngomong kayak gini. Tapi seringkali aku mengalami dan juga partnerku biasanya kalau kita diincer atau dari kita udah kehilangan poin banyak gitu. Terus pasti ada keinginan untuk cepat-cepat matiin lawan. Misalkan dengan langsung disodok ke belakang atau langsung disemes gitu. Jadi habis servis langsung disemes atau langsung diserobot gitu. Tapi itu kadang-kadang malah menambah poin untuk lawan. Jadi karena kita terlalu niat tapi kurang konsentrasi. Jadi niatnya melebihi dari skill kita. Itu juga nggak baik. Jadi orang yang
punya niatan menang itu juga harus didukung oleh skill. Aku juga sering lihat ada beberapa orang yang ya skillnya nggak seberapa bagus, tapi dia niat atau rajin ambil bola. Walaupun sebenarnya bolanya eh, bukan bagiannya atau udah nggak nutut untuk diambil, tapi dia maksa ngambil. Dan itu juga nggak bagus sih menurutku. Atau mungkin niatnya nggak mau nganggur. Ini lain lagi ya eh, dari topik yang aku bahas mengenai niat menang itu bukan niat atau rajin ngambil bola, bukan. Tapi niat menang itu harus punya kayak spiritnya itu harus punya untuk kalau kalah banyak terus kita tetap berusaha sampai terakhir ya itu niat menang. Tapi kalau rajin itu cuman ngejar-ngejar bola untuk mengembalikan tapi nggak nata bolanya juga. Misalkan kalau ada yang jaga depan ya, partner yang di belakang itu nyemes-nyemes tapi nggak berhasil, tetap sama lawan itu dikembalikan. Walaupun mungkin kadang biasanya kan ada yang agak nanggung ya, nggak kembali tinggi gitu defense-nya. Itu biasanya yang pemain depan bisa nyerobot. Tapi kalau baliknya itu cepat, ya kita harus tahu lah. Masa udah main beberapa tahun nggak tahu kalau bola ini biasanya kita bisa serobot atau enggak. Itu kita harus tahu. Nggak semua bola yang lewat di depan kita atau yang kalau kita jaga di depan tuh nggak semua bola yang lewat itu bisa kita ambil. Kan tahu kecepatannya sama ketinggiannya itu kita tahu. Kalau nggak bisa ambil ya udah. Kan kita fungsinya ngangkat raket itu ya jangan diayun kalau nggak bisa ngambil. Jadi tetap diangkat aja. Kadang-kadang ada anak yang udah jaga di depan, nggak nutut tapi raketnya itu diayun. Raketnya diayun jadi yang belakang itu bingung. Ini jadi ambil atau enggak. Akhirnya ya pengembaliannya nggak bagus atau tanggung dan cepat mati. Ada juga yang waktu jaga kiri kanan, terus bolanya itu ditaruh di tengah sama lawan di daerah bagiannya dia. Nah, sebenarnya itu bukan eh, dia nggak seharusnya ambil karena pakai bagian, tapi maksa ngambil. Atau yang satu lagi itu sering terjadi, habis ngasih bola di net di depan, terus sama lawan tuh di lob ke belakang dan sedangkan partner itu udah di belakang sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu mundur-mundur ambil. Apalagi kalau kita ngambilnya tuh harus balik badan, ngambil pakai backhand udah. Itu lebih baik ditinggal aja. Nggak perlu diambil. Terlalu niat itu juga nggak bagus. Kalian pasti orientasinya cuman asal balik. Jadi bukan untuk menciptakan rally-nya panjang atau menciptakan poin, tapi cuma sekedar asal balik. Kalau aku sih kehilangan 1-2 poin nggak apa-apa asal nggak tabrakan atau nggak terjadi kecelakaan. Oke guys, jadi gitu aja sih masukan dari aku mengenai topik yaitu pemenang adalah orang yang ingin menang. Jadi kesimpulannya adalah jika kita punya mental ingin menang itu kebanyakan atau hasilnya itu baik dan kita bisa menjadi pemenang. Walaupun mungkin pada akhirnya kita setelah melakukan pertandingan dan kalah, tapi pasti ada kayak api di dalam hati itu untuk berusaha berlatih lebih giat lagi supaya lain kali kalau kita ikut pertandingan kita bisa menang. Tapi kalau orang yang nggak punya keinginan untuk menang, cuman kepingin main
badminton fun. Jadi cuman kepingin main-main aja, nggak ada niatan untuk menang. Biasanya nggak jadi pemenang. Ini sedikit mirip sama prinsipnya yang The Secret ya, atau manesi sapi atau manifestasi manifestasi ya yang benar. Jadi sikap untuk ingin menang itu kayak nabung gitu. Kalau kalian punya sikap yang seperti itu dan dilakukan rutin atau konsisten, itu bahkan membuahkan hasil yang baik. Ya bagaimanapun juga mental itu adalah yang paling penting sih menurutku, selain skill ya. Kalau punya skill nggak punya mental yang baik, dan aku rasa nggak ada orang yang punya skill baik kalau mentalnya itu nggak baik. Diawali dari mental, cara kita latihan sama coach, disuruh sit up, suruh push up, suruh lari-lari, suruh ini dan itu, shadow dan lain-lain. Kalau banyak mengeluh, biasanya ya coachnya juga males ngelatih. Tapi walaupun coachnya itu sebenarnya males, tapi karena profesi jadi maksa. Dan itu kalau anaknya nggak kuat mentalnya ya minta keluar atau minta ganti guru privat. Ya sebelum punya mental juara, kalian pasti harus melewati punya mental pemenang. Oke guys, gitu aja sih video kali ini. Selamat menikmati permainan ini sampai akhir. Sebenarnya di hari ini tuh aku sama Valen yang musuhan. Soalnya dia di grup kayak nantang aku, katanya mau nyemes ke badanku. Ya nanti kita lihat aja apakah dia bisa nyemes ke aku atau enggak. Oke gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.